ahsul iddata. Allah berfirman, dan hitunglah waktu iddah itu. Mengapa harus dicatat? Nah, ini ada kewajiban untuk memberikan nafkah, ada kewajiban untuk memberikan tempat tinggal. Jadi ketika dia menjatuhkan talak kepada istri, maka itu harus dihitung secara cermat, dicatat tanggal berapa, bulan berapa. Ya'rifu ibtida'al iddati wa intihaiha. Itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya seseorang mengetahui secara cermat kapan dia melakukan iddah dan kapan pula iddah itu berakhir. Ya annalaha ahkaman takhussu akan nafaqati lil mu'taddah. Harus diketahui secara cermat, bahkan harus dicatat karena memiliki hukum-hukum yang mengikat. Suami tetap memberikan nafkah kepada istrinya yang ditalak ketika istri dalam keadaan iddah. Wa haqqur ruju'i 'an at-talaq lil mutalliq idza kana raj'iyyan. Dan suami tetap memiliki peluang kesempatan apabila berhasrat kepada istrinya untuk merujuk selama si istri itu dalam keadaan iddah, dan talaknya disebut sebagai talak raj'i. Talak raj'i seperti yang kita jelaskan, dia menjatuhkan talak satu kali itu disebut talak raj'i. Dia menjatuhkan talak kedua kali itu disebut talak raj'i. Dia menjatuhkan talak yang ketiga kalinya itu disebut sebagai ba'in, bukan talak raj'i. Wa haqqu ar-ruju'i 'anil badli idza kana khal'iyyan. Begitu juga istri berhak kembali kepada suami ketika istri dalam keadaan iddah, apabila ketika itu khulu. Jadi khulu, istri itu minta kepada suami agar supaya dia dilepas, tidak lagi menjadi istrinya karena tidak cocok, karena sudah melihat tidak ada lagi suatu kesenangan dan kebahagiaan dan situasi yang memaksa. Kemudian istri dia memberikan kompensasi sehingga suami melepas istrinya sebagai seorang istri, maka itu disebut khulu. Ketika istri dia melakukan khulu, dia juga harus iddah. Sebelum melewati batas iddahnya, apabila dia ingin kembali kepada suaminya, dibenarkan dia kembali kepada suami, dan suaminya mengembalikan kompensasi yang telah diberikan kepada sang istri. Wa tahrimuha 'ala al-azwaj hatta takhruja min al-iddah. Jadi istri selama dalam keadaan iddah tidak diperbolehkan dia melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. Wa ma ila dzalika mimma dzakarahul fuqaha fi kutubihim. Dan selain dari masalah merujuk, seperti yang kita jelaskan, wajib memberikan tempat tinggal dan wajib memberikan nafkah ketika istri itu diceraikan oleh suami sebelum melewati masa iddahnya. Karena itu Allah berfirman, wa ahsul iddata. Artinya, dan hitunglah waktu iddah itu. Jadi harus ditulis, harus diketahui secara cermat kapan dia memulai iddahnya dan kapan dia mengakhiri iddahnya. Wattaqullaha rabbakum.
serta bertawakallah kepada Allah Tuhanmu bima faradhahu alaikum min ahkamil iddah, tentang kewajiban yang diperlakukan kepadamu dari hukum-hukum iddah. Nah, iddah ini masih menjadi tanggungan suami. Suami memiliki wewenang. Suami harus menjaga, suami harus melindungi, suami harus memberikan nafkah, suami harus memberikan tempat tinggal. Wattaqullaha rabbakum. Inilah yang dimaksudkan. Hukum-hukum itu merupakan konsekuensi seorang mukmin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.